Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, salam damai Kristus beserta kita. Berjumpa dengan saya, Pak Sumardiono, umat stasi Santo Filipus Arengka Ujung. Saya mau berbagi cerita pengalaman hidup ketika masih muda, ikut serta dalam kehidupan menggereja. Saya memulai dari masa anak-anak. Ketika saya kelas 5 SD, saya sudah menjadi misdinar atau istilah sekarang putra-putri altar. Menjadi misdinar waktu itu merupakan kebanggaan, karena untuk menjadi misdinar harus hafal doa-doa harian dalam bahasa Latin. Pastor yang memimpin misa tidak menghadap umat, tetapi menghadap ke tabernakel. Jadi misdinar harus ikut doa-doa beberapa doa-doa pastor dalam bahasa Latin. Begitu saya menjadi misdinar sampai tamat SMP. Tahun 1973 saya tamat dari sekolah guru, dan awal Januari 1974 saya resmi menjadi guru sekolah dasar keluarga kudus di Desa Kota Baru, Pasaman, Sumatera Barat, sebuah daerah transmigrasi yang didatangkan dari Pulau Jawa tahun 1965. Waktu itu ada sekitar 60 kepala keluarga umat Katolik yang tersebar di beberapa kampung. Pastor Saverian menghimpun dan membina mereka menjadi Gereja Katolik Pasaman. Saya diminta untuk mengajar katekumen dan membimbing umat di salah satu kampung dengan warganya kurang lebih 30 orang. Dalam hati saya berpikir, mengapa pastor mempercayakan kepada saya guru muda yang waktu itu saya baru berusia 20 tahun. Maka saya melaksanakan tugas itu sambil belajar. Awal Januari tahun 1976 saya dipindahkan ke stasi Wonosari, sebuah daerah transmigrasi juga yang letaknya kurang lebih 15 km dari pusat paroki. Di situ ada umat Katolik sekitar 25 kepala keluarga dengan umatnya kurang lebih 100 jiwa. Saya diberi beban tanggung jawab untuk membina iman umat stasi tersebut. Sebagai guru, setiap hari saya harus pergi ke stasi Sumber Agung, juga daerah transmigrasi yang letaknya kurang lebih 8 km dari Wonosari. Tetapi bersama anak-anak saya lewat jalan pintas sekitar 4 km melalui pematang sawah dan jalan setapak di tepi hutan. Sore hari setelah pulang sekolah, saya berfungsi sebagai katekis di stasi Wonosari. Untuk meningkatkan persatuan, saya mengajak umat untuk membuat lapangan voli di depan rumah tempat tinggal saya. Jadilah setiap sore setelah mereka pulang dari sawah, karena umumnya mereka adalah petani, kami berlatih main voli. Hasilnya, suatu saat kami menang menjadi juara 1 dalam turnamen voli yang diadakan oleh stasi Sumber Agung. Dengan bangga kami pulang membawa hadiahnya
berupa kostum olahraga. Untuk membina iman umat, saya setiap hari Minggu memimpin ibadat sabda. Karena pastor hanya bisa datang sekali sebulan. Kemudian setiap hari Rabu dan Jumat malam kami mengadakan pertemuan yang biasanya saya isi dengan latihan kor, doa rosario, dan memberikan renungan. Suatu malam pernah terjadi ketika doa rosario, pemimpin doa yang waktu itu seorang bapak-bapak muda harusnya mengucapkan Bapa kami yang ada di surga. Ternyata yang diucapkan Bapa kami yang ada di Jawa. Saya terhenyak dan umat sekaligus tertawa terpingkal-pingkal. Doa rosario dilanjutkan setelah tawa umat selesai. Ada juga peristiwa yang mengecewakan, menyedihkan, dan juga mengharukan. Waktu itu umat mau membangun rumah berpapan berukuran 7x14 yang difungsikan sebagai rumah tempat ibadat. Ketika tiang dan kerangka rumah sudah berdiri, datang aparat desa membawa perintah dari Kapolsek untuk menghentikan pembangunan rumah itu dan harus mengurus izin terlebih dulu. Kami patuh menghentikan pembangunan rumah itu, padahal baru tiang dan kerangkanya dan belum diberi atap. Bersama pengurus kami mengurus izin bahkan sampai ke kantor kabupaten, tetapi jawabannya yang ditunggu-tunggu tidak segera datang, hingga akhirnya bangunan rumah itu menjadi rusak, termakan hujan dan panas. Tetapi keinginan umat untuk membangun rumah ibadat tetap tinggi. Kali ini dengan sedikit siasat. Kebetulan ada umat yang hidupnya sebagai tukang, maka dimintalah umat itu untuk mengerjakan rangkaian rumah di rumahnya. Dan demikian orang yang melihatnya berpikir bahwa orang tersebut akan membangun rumahnya. Tetapi ketika rangkaian rumah itu sudah selesai, pengurus meminta bantuan tenaga kepada stasi lain di sekitar stasi Wonosari. Jadilah pada suatu hari umat bergotong royong dibantu oleh tenaga-tenaga dari stasi lain. Semua giat bersama-sama dengan gembira membangun rumah ibadat. Tidak terkecuali ibu-ibu dan anak-anak gadis remaja. Mereka sibuk memasak, membuat makan dan minum untuk kami yang bergotong royong. Peristiwa itu kemudian menjadi tontonan masyarakat, yang mereka datang dari jalan melihat. Bahkan ada juga yang membawa sepotong kayu, mungkin untuk menakut-nakuti. Tetapi sore harinya memang benar datang lagi aparat desa, juga membawa perintah menghentikan pembangunan rumah ibadat tersebut. Umat memang berhenti sebentar sambil istirahat, makan. Namun dalam waktu makan itu umat bersepakat
kita harus melanjutkan pembangunan rumah ini sampai rumah itu beratap. Karena kalau tidak, pasti akan terjadi seperti yang sudah pernah dialami. Akhirnya setelah selesai makan, pas maghrib, umat bergotong royong menyelesaikan memberi atap bangunan rumah itu dengan penerangan lampu petromak. Hingga pukul 9 rumah itu sudah selesai diatap sehingga pekerjaan dihentikan. Selanjutnya pembangunan rumah itu memang berhenti. Kami sendiri kemudian dipindahkan bertugas di stasi lain yang lebih besar, yaitu di stasi Kinali, juga daerah transmigrasi. Bahkan kemudian akhirnya saya harus pindah dari Pasaman. Baru beberapa tahun kemudian saya sempat mengunjungi Wonosari. Ketika saya datang, saya melihat bangunan rumah itu sudah menjadi sebuah rumah yang diberi papan halus dan sudah menjadi tempat ibadah. Rupanya umat secara berangsur-angsur melanjutkan pembangunan rumah itu. Ketika ditegur, mereka berhenti. Sudah lama dimulai lagi. Demikian barangkali mereka juga bosan menegur. Akhirnya pembangunan rumah itu selesai dan menjadi tempat ibadat bagi umat di Wonosari. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, sekelumit cerita pengalaman hidup saya di stasiun Wonosari. Semoga para pendengar bisa mengambil hikmahnya, terutama anak-anak muda bisa ikut berkarya dalam kehidupan menggereja. Juga khususnya bagi umat di stasiun Santo Filipus, kiranya juga memberi motivasi untuk tetap gigih memperjuangkan pembangunan gereja stasiun Santo Filipus Areka Ujung. Semoga Tuhan memberkati.